Kenapa sekarang makin banyak orang memilih resign dari pekerjaannya? Apakah generasi sekarang lebih gampang menyerah? Atau sebenarnya ada masalah yang sering tidak kita sadari di dunia kerja? Di video ini, kita akan membahas alasan sebenarnya orang memilih berhenti dari pekerjaannya, dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya. Banyak perusahaan yang menghadapi masalah turnover yang tinggi, dan memaksa HRD melakukan perekrutan untuk menggantikannya. Di sisi lain, pekerja yang memutuskan untuk mengakhiri karirnya di perusahaan tersebut, juga memiliki masalah sendiri yang memaksanya untuk berhenti. Sebagian orang berpikir, seseorang resign karena tidak kuat bekerja. Tapi kenyataannya, sebagian besar resign terjadi karena kombinasi berbagai faktor yang sering tidak terlihat. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk berhenti bekerja, tidak hanya karyawan yang sudah lama bekerja. Bahkan karyawan yang baru beberapa minggu atau bulan pun sudah memutuskan untuk tidak meneruskan pekerjaannya. Terlepas dari fakta sulitnya mencari pekerjaan, berikut beberapa faktor yang mendorong pekerja untuk memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Pertama, pekerja merasa pekerjaan yang harus dilakukannya terlalu banyak dan tingkat kesulitan di atas kemampuannya, sehingga merasa tidak cocok untuk diteruskan. Walaupun si pekerja sebenarnya sudah mendapatkan kisi-kisi job desk-nya ketika proses interview maupun ketika proses onboarding karyawan. Kedua, kurangnya support dari rekan kerja. Dalam dunia kerja dimanapun, kita akan selalu bertemu dengan rekan kerja yang toksik. Jika kita salah menyikapinya, akan berakhir dengan lemahnya semangat untuk meneruskan pekerjaan. Ketiga, lingkungan pekerjaan yang kurang nyaman. Misalnya ruang kerja yang panas, pengap dan kurangnya sirkulasi udara. Atau perangkat pendukung pekerjaan yang kurang mumpuni, misalnya komputer yang lambat, mesin yang gampang rusak sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan. Keempat, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu terlalu banyak dan menumpuk, sehingga harus dikerjakan secara non-stop dan harus dikerjakan sampai malam. Alasan kelima dan yang paling sering menjadi keluhan adalah tidak seimbangnya antara beban pekerjaan dengan gaji yang didapatkan. Hal ini sering terjadi di kalangan pekerja yang sudah lama. Dari sisi skill si pekerja semakin berpengalaman, tetapi dari segi pendapatan tidak sesuai. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi pekerjaan seperti ini? Dan sebelum kita memutuskan untuk resign, sebelum kita sampai pada solusi, sebaiknya kita lihat juga fakta di lapangan dari sudut pandang perusahaan atau manajemen. Perusahaan tanpa pekerja tentu tidak bisa berjalan. Hal ini menjadi kesadaran bagi perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berusaha untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi dengan memberikan kesejahteraan sesuai dengan standar mereka. Namun terkadang standar ini berbenturan dengan harapan pekerja, sebagai hasilnya resign menjadi solusi bagi pekerja yang sudah berpengalaman dan berlabuh di perusahaan lain dengan standar kesejahteraan yang lebih baik. Dengan banyaknya karyawan yang resign dari satu perusahaan, maka turnover semakin tinggi dan menjadi sinyal negatif bagi manajemen. Mereka kehilangan pekerja dengan skill yang baik, yang akan berpengaruh terhadap kualitas produk dan image perusahaan. Sebagian besar perusahaan memiliki filosofi bahwa pekerja yang baik akan menghasilkan produk yang baik, dan produk yang baik mencerminkan perusahaan yang baik pula. Perusahaan juga memiliki tekanan sendiri, di mana perusahaan dituntut untuk beroperasi secara efisien dan menjaga profit tetap berada di posisi positif side. Banyak perusahaan yang mengharuskan pekerjanya bekerja dengan multitask, satu pekerja mengerjakan beberapa tugas sekaligus agar lebih efisien. Kondisi ini secara tidak langsung akan memberikan tekanan pekerjaan pada para karyawan, di mana mereka diwajibkan menyelesaikan pekerjaan multitasking dalam rentang waktu yang terbatas. Tetapi perusahaan juga diharuskan melakukannya agar tetap efisien dan bisa eksis beroperasi. Sebuah pilihan yang sulit tetapi harus tetap dilakukan,
memberikan job desk secara multitasking kepada karyawan agar lebih efisien. Tetapi karyawan merasakan tekanan pekerjaan yang tinggi, menyebabkan tingkat stres tinggi dan mengarah kepada keputusan untuk resign. Di kalangan para pekerja yang masih tergolong baru, seringkali menerima pekerjaan tanpa benar-benar membayangkan seperti apa aktivitas sehari-harinya. Ketika pekerjaan datang bertubi-tubi, barulah terasa bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Sebenarnya pilihan untuk resign tidak selalu berarti seseorang gagal. Kadang resign adalah tanda bahwa seseorang sedang mencari lingkungan kerja yang lebih sehat atau lebih sesuai dengan kemampuan dan tujuan hidupnya. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Berikut yang harus kita lakukan sebagai solusi terbaik. Seringkali seseorang menerima pekerjaan tanpa benar-benar membayangkan seperti apa aktivitas sehari-harinya. Ketika pekerjaan datang bertubi-tubi, barulah terasa bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Untuk itu, fahamilah job desk yang diberikan ke kita sebelum memulai pekerjaan. Tanyakan pada atasan langsung mana batasan pekerjaan yang akan kita lakukan. Jika beban pekerjaan kita anggap terlalu besar, maka coba berdiskusi dengan atasan agar beban pekerjaan bisa dibagi secara adil, tapi kita harus bisa membedakan antara menyampaikan pendapat atau diskusi dengan protes. Jangan memberi kesan negatif agar atasan langsung kita tetap menganggap kita sebagai aset berharga yang akan membantu menyelesaikan pekerjaan baik secara individu maupun secara tim. Dengan demikian, secara tidak langsung kita sudah menunjukkan kepada atasan bahwa kita adalah pekerja yang mampu berkomunikasi dengan tim dan bisa memberikan pendapat dan kontribusi untuk tim secara keseluruhan. Dengan kata lain, kita bukan pekerja type yes man yang hanya mengerjakan apapun yang diberikan tanpa mengecek batasannya. Langkah selanjutnya, kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Buatlah timeline atau jadwal kerja pribadi sebelum memulai kerja. Jam berapa mengerjakan apa, agar pola kerja kita terstruktur, dan jika kita bisa menyelesaikan satu pekerjaan sebelum batas waktu. Berikan reward pada diri sendiri dengan istirahat kecil di pantry atau sekedar ngemil dan berekspresi. Langkah yang tidak kalah penting berikutnya adalah, jika di perusahaan kalian ada bipartit, kalian bisa menyampaikan usulan-usulan positif seperti memperbaiki lingkungan kerja agar lebih nyaman, membagi job load secara merata di setiap departemen, agar beban kerja lebih realistis, tetapi tetap efisien. Perusahaan tidak bisa melihat semua hal, jadi masukan dari karyawan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kita yang menentukan posisi kita sebagai smart worker, yang bisa memanage situasi pekerjaan dengan baik, memanage stres dengan baik, sehingga pekerjaan yang dianggap oleh sebagian orang membuat stres, tapi kita bisa menikmatinya dan menjauhi kata resign. Kita juga yang bertanggung jawab atas diri kita pribadi, maka ayo kita jaga kesehatan fisik dan mental kita, agar tetap happy dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Bisa menjalankan work-life balance dalam hidup kita sendiri. Resign dari suatu pekerjaan bukan hal yang buruk, tetapi kita bisa menjadikannya pilihan terakhir. Jika kalian butuh referensi bagaimana menjaga work-life balance, kalian bisa menonton video yang sudah kami tayangkan sebelumnya yang mengupas tentang hal tersebut. Pada akhirnya, dunia kerja bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan tempat di mana kita bisa berkembang tanpa kehilangan kesehatan mental kita. Menurut kalian, apa alasan paling besar seseorang memilih resign? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebagai pejuang keluarga, kita dituntut untuk bekerja dan menghasilkan agar tetap bisa menghadirkan makanan di meja makan untuk anak dan istri, juga memenuhi kebutuhan mereka lainnya. Terutama bagi kalian yang berada dalam kelompok golden age, prestasi kalian di masa sekarang menentukan masa depan kalian. Tapi bukan berarti dengan bekerja kita tidak bisa menikmati hidup, karena tekanan pekerjaan itu sendiri. Dibutuhkan analisa yang benar agar kita menjadi pekerja yang smart, tidak gampang menyerah. Kalaupun pada akhirnya kita harus resign, kita bisa mengambil pengalaman untuk diimprove pada pekerjaan berikutnya.
Sebab sebagai manusia memang kita harus tetap menghasilkan untuk bertahan hidup. Dan kita memiliki opsi untuk menjadi pekerja yang handal dan bisa menikmati pekerjaan itu sendiri.